Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rega Mara Saputra, kelas 508, ingin mempresentasikan pembelajaran BIPA tingkat B2, yaitu tentang profesi. Sebelum itu, apa sih yang dimaksud dengan profesi? Ya, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yang dimaksud oleh profesi adalah bidang pekerjaan yang dilandasi oleh pendidikan, keahlian seperti keterampilan serta kejuruan tertentu, ya. Jadi yang dimaksud profesi ini tuh dia lebih ke apa yang dia kuasai, dan itulah menjadi pekerjaannya dia. Jadi orang yang memiliki keahlian tertentu, yang dimana orang tersebut menggunakan keahliannya untuk bekerja di bidang yang terkait, ya. Berikut adalah ini ada jenis-jenis profesi yang ada di Indonesia, ya. Saya menjelaskannya tidak banyak, hanya beberapa aja. Yang pertama ada arsitek. Yang kita ketahui, arsitek itu biasanya buat sketsa gambar, ya, atau ya bahasa kasarnya mandor. Tapi untuk penjelasan secara singkatnya, profesi yang pertama ada arsitek. Arsitek berhubungan dengan bangunan-bangunan yang megah atau gedung bertingkat bercakar langit yang merupakan hasil karya mereka. Tugas arsitek diantaranya mengelola tata ruang sebuah bangunan, menata letak bangunan yang memiliki keterikatan fungsi, menentukan konsep desain interior dan eksterior, menentukan jenis dan letak instalasi listrik, pipa air, serta fasilitasi udara pada bangunan, melakukan penentuan anggaran biaya pembangunan. Nah, yang tadi seperti saya bilang, bahasa kasar itu mandor. Biasanya arsitek ini tuh lebih ke membuat sketsa atau gambar lah, ya, gambar ruangan, peta ruangan, atau tata-tata ruangan lainnya, sehingga apapun bentuk bangunannya yang ditentukan oleh si arsitektur ini, ya, itu sudah ada gambar-gambar yang dibuat oleh si profesi arsiteknya ini, ya. Jadi arsitek ini berperan sebagai penentu, atau ya sebagai bos proyeknya gitu. Dia yang menentukan mulai dari anggaran, mulai dari tata ruang, mulai dari yang sifatnya itu untuk kepentingan bangunan. Dia sendiri yang menentukan. Jadi si arsitek ini tuh harus memiliki potensi yang pertama dari segi matematika, yang kedua dari jaya imajinasi, ya, jaya imajinasi dia untuk membentuk suatu ruangan, yang dimana ruang itu nanti bakal jadi seperti apa. Dia tuh harus memikirkan ruangan itu, ya kan nggak mungkin kalau dia itu bikin ruangan tapi tidak terkonsep, ya, dan tidak paham akan sebuah ruang eksterior dan interior, ya. Oke, kita lanjut lagi. Yang kedua ada dokter. Ya, yang kedua ada dokter. Dokter bertugas mengobati dan mencegah timbulnya penyakit. Jadi dokter akan melakukan pemeriksaan, pengobatan, dan perawatan medis pada pasien dengan pengetahuan medis dan rasa kemanusiaan. Dokter juga melayani konsultasi kesehatan, jadi bukan cuma ngurusin orang sakit. Ya, jadi maksud sini tuh banyak jenis-jenis dokter yang ada di Indonesia, ya. Mulai dari dokter hewan, dokter gigi, dokter psikologis, terus dokter anak, dokter spesialis melahirkan, nah, banyak. Jadi dokter di sini tuh karakteristiknya tidak hanya untuk mengobati orang sakit saja, tapi lebih fungsinya tuh lebih banyak, ya. Yang pertama itu ada dokter hewan lah, ya, dokter klinik hewan, yang biasanya dia tuh
mengurusi bagian hewan tertentu lah, ya seperti kucing atau anjing atau hewan-hewan lain lah, hewan peliharaan lah ya. Yaitu peranannya lebih ke hewan. Jadi dia lebih paham sistematis hewan dibandingkan sistematis tubuh manusia. Maksudnya sistematis tubuh hewan atau anatominya tubuh hewan. Kan tidak bisa disamakan ketika anatominya hewan kita samakan anatominya manusia gitu kan nggak bisa. Makanya ada namanya dokter hewan sama dokter manusia lah ya, dokter yang bisa kita pakai yang biasa orang sakit. Nah, itu harus kita bedakan. Nah, di balik dokter yang lain ada dokter gigi yang berperannya itu hanya khusus gigi. Ya, dokternya hanya khusus gigi. Yang dimana dokter ini peranannya itu memeriksa bagian-bagian gigi atau merawat bagian-bagian gigi yang bermasalah. Biasanya gigi-gigi yang berlubang, gigi-gigi yang tidak simetris, gigi-gigi yang bermasalah lainnya. Misalnya ini peranan dokter gigi, ya. Oke, lanjut lagi. Bagian dokter psikologis, ya. Biasanya dokter psikologis ini tuh lebih ke menanyakan pasien masalah kejiwaan, ya, atau dokter kejiwaan lah bahasanya ya. Kurang lebihnya seperti itu. Ada kala dokter kejiwaan ini tuh diperankan di rumah sakit jiwa lah ya, atau di RSJ. Yang lebih tepatnya dia tuh lebih paham secara psikologis seseorang dibandingkan dokter-dokter yang lain lah ya, karena emang udah spesialis dokter kejiwaan kalau psikologis. Oke, dibalik ada dokter lagi yang lain ya, dokter-dokter yang mungkin punya bidangnya tersendiri dan sebutannya juga sama dokter lah ya. Oke, lanjut lagi. Di sini ada nelayan, ya. Nelayan, pekerjaan yang dapat dilakukan dengan latar belakang geografis ini mayoritas adalah nelayan. Nelayan bertugas untuk berlayar dan menangkap ikan atau hasil laut lainnya yang kemudian di pasar ikan lah ya. Jadi nelayan ini tuh biasanya profesi orang-orang yang ada di pesisir pantai. Kenapa demikian? Karena itu sesuai geografisnya mereka. Kan nggak mungkin ya kalau nelayan itu rumahnya di tengah hutan, rumahnya di pegunungan gitu. Bisa ya, tapi ya untuk apa dengan potensinya itu ya mungkin agak terlalu ribet lah ya. Kalau dia bisa berpotensi yang lain, kenapa tidak? Kenapa harus jadi nelayan ketika rumahnya di tengah gunung gitu ya, atau di tengah hutan? Ya, makanya kenapa disebutnya nelayan? Nelayan ini ya potensinya biasanya nangkap ikan di laut dengan menggunakan kapal lah ya, biasanya nelayan ini ya. Nggak mungkin hanya menggunakan pancingan saja gitu, yang pancingan yang kecil gitu. Yang biasanya kita lihat orang di pinggir sungai yang memancing itu bukan disebut nelayan ya, itu hanya pemancing biasa. Kalau pemancing biasa itu nggak bisa kita sebut nelayan. Kenapa? Karena dia itu hasil tangkapannya cuma satuan, nggak sebanyak nelayan lah ya. Nelayan itu udah kelasnya kelas besar, kota besar lah, karena dia menggunakan jaring lah ya, jaring besar buat nangkep ikan dengan skala besar gitu. Lanjut lagi. Di sini ada petani, nah ya. Petani yang saya ketahui soal petani, biasa orang-orang desa atau orang-orang yang rumahnya di dekat sawah biasanya berpotensi menjadi petani. Biasanya kalau mereka tuh punya lahan yang besar atau punya lahan lah di sekitar rumahnya lah ya. Ya, jadi petani di sini tuh seorang yang bergerak di bidang pertanian, utamanya dengan cara melakukan pengolahan tanah yang bertujuan untuk menumbuhkan dan melihara tanaman. Harapannya guna memperoleh hasil dari tanaman tersebut untuk digunakan sendiri ataupun menjualnya kepada orang lain. Ya. Jadi yang dimaksudkan dari
penjelasan petani ini tuh, dia biasanya nanam padi, nanam cabai, nanam sayur-sayuran lainnya ya. Tapi ini banyak kategori petani lah ya, nggak hanya nanam padi saja yang diperoleh oleh sosok petani ini ya. Ada petani cabai, ada petani jagung, ada petani kentang, ada petani sayuran lainnya banyak, dan nggak bisa saya sebutin satu-satu. Dan ini bisa dibedakan ya, dari yang pertama bisa dibedakan dari secara geografis, yang kedua dari lingkungan, misalnya lingkungan, atau yang bisa kita bilang itu ya balik lagi ke geografis lah ya. Balik lagi ke geografis, yang dimana bidang-bidang yang petani lakukan ini tuh biasanya sesuai tempatnya. Kalau emang dia itu banyak sawah, biasanya yang ditanam itu padi, gandum, atau yang lain lah yang bisa ditanam di sawah lah ya. Kalau di gunung biasanya kan dataran tinggi, itu biasanya ditanamkan banyak tumbuh-tumbuhan yang dataran tinggi ya, yang nggak bisa ditanam sama dataran rendah. Contohnya seperti stroberi, cabai, atau yang lain-lainnya yang nggak bisa ditanam di dataran rendah. Dan lagi petani jagung ya, biasanya petani jagung itu lumayan banyak lah ya yang di dataran rendah, terutama di daerah-daerah pedesaan yang mungkin punya lahan luas. Dia biasanya melakukan penanaman tanaman ini ya, tanaman sayur biasanya, yang bisa dimanfaatkan dan bisa dikelola oleh orang-orang sekitarnya atau orang-orang yang mau nanam sayur-sayuran di dekat-dekat rumahnya. Biasanya kayak sayur-sayur yang dataran rendah itu biasanya mudah hidup di lingkungan-lingkungan ekstrim sekalipun yang tanpa air ya biasanya ya. Seperti ada namanya lidah buaya. Petani lidah buaya ini biasanya di tempat-tempat yang lumayan kering lah ya, karena lidah buaya ini emang hampir mirip seperti kaktus ya, tanpa perlu air yang banyak dia bisa hidup gitu. Jadi baik lagi, petani itu ada macam-macam ya, bukan petani itu nggak bisa definisikan bahwa petani itu ya hanyalah seorang yang menanam padi di sawah gitu, tapi nggak ya. Terutama petani itu memang banyak jenisnya gitu. Soalnya kalau kita menyebutkan bahwa petani itu hanya di sawah, kita itu salah. Ternyata petani itu banyak jenisnya juga ya. Banyak jenis-jenis tanaman yang ditanam sesuai dengan geografisnya mereka, kayak gitu. Oke, lanjut. Di sini ada pembatik ya. Pembatik merupakan sebutan untuk orang yang pekerjaannya membuat kain batik. Para pembatik dan punya keunikan sebagai pakaian tradisional yang telah diakui di dunia. Goresan garis yang dihasilkan pembatik mempunyai filosofi kehidupan yang dekat dengan alam, yang menghasilkan warna yang indah. Dalam membatik, para pembatik biasanya menggunakan teknik khusus. Misalnya membatik menggunakan teknik canting. Tulis harus teliti dan ulet saat memperoleh cairan dalam pada pola di kain. Ada pula pembatik dengan teknik coret, harus punya kreativitas yang tinggi saat mewarnai pola batik menggunakan kuas. Selain itu, pembatik juga bisa menggunakan teknik cat, teknik celup, ikat, ataupun teknik printing. Ya, tadi yang udah dijelaskan dalam deskripsi pembatik ini. Jadi kalau pembatik ini jenis ini ya, lebih ke teknik ya, bukannya ke jenis-jenis kayak tadi yang secara geografis atau segala macam lah, tapi lebih ke tekniknya ya.
Tadi ada namanya teknik canting. Teknik canting ini emang teknik masih manual ya, teknik tradisional yang secara turun temurun dilakukan oleh masyarakat tertentu ya, yang biasanya yang kita tahu itu dengan khasnya yang megang bendung lah ya. Ini dari teknik canting. Cuman sekarang udah banyak yang menggunakan teknik modern lah ya, yang seperti teknik cap atau printing. Tapi di sini saya ingin menjelaskan tentang teknik canting ini. Jadi teknik canting ini tuh lebih ke blocking warna ya terhadap sebuah kain, yang dimana kain ini nanti tertutup oleh lilin atau malam lah ya, yang disebut alat buat batiknya, buat motif batiknya itu namanya malam ya, atau bisa dibilang itu lilinnya. Jadi teknik blocking ini tuh nanti sebagian kainnya ditutupi oleh goresan-goresan yang dihasilkan oleh lilin ini. Jadi sehingga membentuk pola ya. Ketika si lilinnya ini menyentuh bagian kain ya. Kenapa kita sering melihat pembatik sering meniupkan bagian lilinnya supaya kering. Nah, itu nanti supaya bagian yang ditutupi ini cepat kering dan nanti bisa teknik blocking ini tuh merata nah ya, dan membentuk pola. Yang biasanya teknik manual ini tuh lebih lama lah ya dibandingkan teknik cap, karena dia digambar satu-satu ya, digores satu-satu dengan cara manual. Nah ya. Terusnya lagi ada namanya teknik colet halus ya. Colet ya. Coret biasanya bikin pola lah ya, bikin pola-pola hampir sama kayak pakai canting juga, cuma di sini lebih ke gambar-gambar hewan lah ya, atau kayak gambar-gambar bentuk lainnya yang membutuhkan tingkat kreativitas yang tinggi ya, dan nggak sembarangan orang juga yang bikin teknik ini lah ya. Terusnya ada namanya itu teknik cap lah ya. Teknik cap ini biasanya nih udah ada bentuk bentuk batiknya. Jadi si batik ini tuh secara otomatis cuma ditempel aja ke media kainnya dengan alat capnya ini ya, yang sudah bentuk batik, ke tinta biasanya, atau ke malamnya ya. Tapi kalau sekarang kebanyakan menggunakan tinta atau buat bahan yang nantinya tuh gampang nyerap si batiknya ini ya, atau kain batiknya ini. Biasanya teknik ini tuh lebih cepat dan nggak butuh waktu lama untuk membuat batik ini ya. Terusnya lagi ada teknik celup ikat ya. Celup ikat ini sering kali kalian buat pas lagi zaman itu seni prakarya lah ya. Biasanya kak media kain ini diikat oleh benda ya, nantinya itu akan dicelupkan. Biasanya ini dibatasi dengan ikatannya. Jadi per ikatan ini nanti diwarnai dengan warna yang berbeda ya. Misalkan secara prakteknya itu dengan menggunakan kain kelereng, biasanya kelereng dimasukkan di tengah, nanti di bagian kelereng ini diikat sampai membentuk bulat ya, sampai membentuk batasan. Nah, nanti begitu seterusnya. Ketika kalian mencelupkannya ke pewarna ya, itu nggak boleh semuanya, karena kelereng yang kalian masukkan itu sebagai pembatas untuk membuat teknik celup ikat ya. Teknik celup ikat diwarnain di bagian kelereng-kelereng yang udah kalian ikat ya, tunggu sampai kering, nanti dibuka hasilnya dia bakalan bentuk seperti warna-warna yang gradasi, ada yang warna-warna yang yang ngebulat gitu. Tapi balik lagi ke tekniknya ya, ada yang teknik bulat, ada yang teknik manjang gitu. Itu sesuai variasi kalian untuk membuat si teknik celup ikat ini ya. Nah, ini yang paling canggih, yang terakhir ya, teknik printing. Teknik printing itu udah pakai mesin ya. Biasanya untuk bahan printing ini, untuk kainnya tentunya bukan pakai kain ini lagi ya, kain yang berbeda tentunya, yang tahan untuk
tinta printing ya. Soalnya setahu saya teknik printing ini tuh biasanya menggunakan teknik mesin UV ya, mesin UV printing biasanya. Jadi ketika si mesinnya ini mulai mencetak, biasanya UV ultravioletnya ini tuh udah memancar ke bagian kain ya, supaya pas nanti dicetak itu langsung menyerap dan maksimal hasilnya. Seperti itu. Biasanya di sini tuh perlu ini ya, perlu program tersendiri untuk membuat polanya ya. Dan sekarang teknologi udah mulai canggih, banyak banget aplikasi-aplikasi membuat desain ya, seperti Photoshop, CorelDRAW, Adobe AI, atau Illustrator lah, atau yang lain-lainnya, yang istilahnya bisa membuat gambar-gambar tersendiri yang nantinya bakal membentuk bentuk batik ya. Nanti yang hasil bentuk batik kayak ini dalam bentuk program nanti ditransfer ke mesin printing yang nanti bakal buat cetak baju batik atau kain batiknya itu ya. Oke, lanjut. Nah, biasanya nih ada alat-alat tersendiri lah ya, orang-orang yang menggunakan alat-alat tersebut untuk profesi-profesinya mereka untuk bekerja biasanya ya. Biasanya di sini ada arsitek itu biasanya pakai pensil mekanik lah ya. Pensil mekanik ini tuh pensil ya, yang bisa diganti-ganti isinya. Yang isinya tuh cuma sehelai. Nah, itu yang sering dipakai buat arsitek ya. Lagi penggaris segitiga atau pasang lah ya, satu pasang. Jadi dia tuh buat gambar nanti tuh kayak buat segitiga atau apalah di media kertasnya. Biasanya itu nanti dia tuh bentuk gambar interiornya, bentuk ruangannya, atau ukuran ininya gitu kan. Jadi penggaris ini tuh perannya sangat penting banget buat mensimetriskan gambar yang nanti bakal dibuat lah ya. Terus lagi jangan lupa penghapus ya, yang juga penting. Kalau nanti ada terjadinya kesalahan-kesalahan yang nantinya yang bakal tergores di bagian kertas yang kita biasanya salah ukur atau salah gambar ya, biasanya tinggal dihapus pakai penghapus. Soalnya kan ini sangat rentan sekali ya, walaupun beda angka sedikit aja sebuah bangunan itu bakal nampak tidak simetris gitu atau berbeda. Kita makanya di sini tuh harus sangat teliti sekali dalam membuat sebuah bangunan sehingga tidak terjadinya hal yang tidak diinginkan. Oke, terus lagi drawing pen ya. Drawing pen ini tuh biasanya setelah sketsa awal yang dibuat oleh si arsiteknya ini kan biasanya bentuk arsiran aja ya, menggunakan pensil yang mekanik tadi kan. Ketika desainnya atau gambarnya ini sudah dipatenkan atau sudah dilegalkan lah ya bahasanya, atau sudah diakurasikan, ini digunakan drawing pen. Nanti yang istilahnya tuh gambar-gambar yang tadi cuma konsep art menjadi gambar jadi gitu. Gambar jadi yang nantinya ini yang bisa dipakai untuk membuat rangkaian-rangkaian bangunan ya. Lagi di sini ada jangka juga sangat penting ya. Jangka buat lingkaran atau mengukur jarak antara satu sama yang lainnya. Oke, buku gambar A3 ini untuk membuat sketsanya ya. Buat gambar sketsanya, jadi kita perlu media kertas yang lumayan besar nantinya biar yang lainnya itu kelihatan. Ya, tulisannya kan kecil-kecil nih. Kita nggak mungkin pakai kertas A4, A5 gitu kan. Pasti kita butuh kertas yang lebih besar. Seperti itu. Ya, alat-alat yang digunakan oleh dokter apa aja sih? Ada stetoskop, ada termometer, tensimeter, timbangan, pengukur tinggi badan, otoskop, senter medis, penslide ya, sudip lidah ya, biasanya oximeter ya, kayak gitu. Alat-alat yang digunakan nelayan, pancing, pelampung, pemberat, bahan bakar penting ya buat ngidupin kapal misalnya.
bahan pengawet ikan kayak garam atau batu es itu biasa dipakai biar nanti ikannya tuh nggak gampang busuk di perjalanan pas abis nangkep menuju ke pulang ya, ke arah pulang nanti biar ikannya tuh tetap segar ya. Bukan pakai bahan pengawet yang dari bahan kimia tapi lebih ke alaminya kayak garam sama batu es lah, itu yang alami. Terus lagi perahu ya pasti penting perahu ini ya. Nah, karena nggak adanya perahu nelayan ya gimana jalannya ke tengah laut kan nggak ada perahu. Pasti perahu ini sangat penting lah. Jaring ikan pasti sangat penting banget dan penting sekali karena untuk menjaring ikan sebanyak mungkin lah ya. Oke lanjut. Alat yang digunakan petani ya, cangkul, arit, membajak sawah, garpu rumput, traktor, kampak. Ya ini seperti yang kalian ketahui, inilah alat-alat yang dipakai oleh petani lah ya. Alat digunakan pembatik ya, ini kain mori yang tadi ya, yang buat batiknya itu namanya kain mori. Terus lagi pewarna, bak plastik, malam, canting tadi buat alat tulisnya. Wajan itu biasanya buat ngewarnain atau ngelelehin si malamnya ini ya. Kompor ini buat cairin si malamnya ya, buat cairin. Jadi yang lilin ini tuh perlu kita cairin dulu tuh sama kompor ya. Jadi kompor ini juga penting buat nyari ini. Saringan fungsinya apa sih? Fungsinya itu buat nyaring. Biasanya lilin ini tuh ada yang meleleh, ada yang enggak. Biasanya gitu, ada yang sisa-sisanya, itu penting banget. Lagi gawangan juga ya sama. Oke. Selanjutnya kita masuk ke kuis ya. Apa yang dimaksud dengan profesi yang tadi sudah kita sebutkan ya. Selanjutnya sebutkan macam-macam profesi yang kalian ketahui, minimal 3 profesi yang kalian ketahui yang tadi yang saya sebutkan. Boleh saya sebutkan atau di luar yang saya sebutkan tadi boleh. Jelaskan profesi yang Anda sebutkan tadi terdapat pada nomor 2 ya, dijelasin satu-satu yang profesi yang kalian sebutin yang tadi seperti saya lakukan lah ya. Dan yang ini sebisa mungkin kalian membuat profesinya itu di luar materi ini ya, di luar dari yang tadi saya beri contoh. Sekali lagi jelaskan alat-alat yang digunakan pada profesi yang kalian sebutkan tadi ya. Oke lanjut. Terus lagi ini terdapat 2 gambar yang nantinya bakal kalian buat kalimat sebanyak mungkin lah ya, yang nantinya ini sebagai nilai tambahan buat nantinya ya. Yang satu kalian tahu ini orang lagi ngapain, yang satu lagi kalian tahu ini orang lagi ngapain gitu ya. Oke, kira ada pertanyaan? Kalau tidak ada, seperti itu saya. Sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.